وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penasehat sekaligus pembina DKM Masjid Nurul Salam, Bapak Haji Bagus Wahyu Jati. Terima kasih atas waktunya. Beliau sudah bersedia hadir di tempat kita untuk mengadakan rapat kerja 2020. Yang saya hormati para panitia yang sudah bekerja keras bagaimana mempersiapkan raker dari tujuannya di luar pada akhirnya di masjid juga. Ini ada hikmahnya, mungkin memang ini qadarullah ya, artinya kita syukuri bahwa memang masjid adalah tempat musyawarah sekaligus untuk ya diskusi dalam pemecahan soal agama maupun kehidupan, bahkan muamalah. Dan saya cintai para ketua koordinator seksi di bidang masing-masing dalam pengurus DKM Nurul Salam. Terima kasih waktunya ya, kurang lebih setengah hari. Hari ini kita akan melakukan penyampaian program kerja sekaligus mungkin sedikit diskusi bagaimana kita dalam menjalankan masjid atau program masjid yang ada di Plan 4 ini, terutama Sunter Esi Plan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan di tengah badai COVID-19 atau corona, dan insya Allah kita dan sekeluarga tidak akan terkena itu dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya nanti di hari kiamat sampai kepada kita dan untuk keluarga kita. Hari ini ya saya sekali lagi memohon maaf kepada semuanya, terutama kepada kepala seksi atau ketua seksi dengan keadaan yang boleh dibilang persiapannya mendadak, mungkin juga darurat, mengingat situasi dan kondisi yang mana bahwa raker ini tadinya mau diadakan pada minggu lalu kalau nggak salah di Sentul, tetapi terhalang oleh suatu ya wabah penyakit yang qadarullah, ini juga kehendak Allah, dan tetapi tidak mengurangi semangat dan mengurangi motivasi kita untuk tetap bagaimana kita terus menjalankan syiar agama, termasuk menghimbau dalam keibadatan di perusahaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari-hari ini rasanya nggak ada waktu lain yang lebih tepat dari sekarang untuk kita bersyukur. Kita bisa sampai tempat ini kalau bukan karena kemudahan yang diberikan Allah, nggak mungkin sekali, apalagi dengan situasi yang bisa dibilang DKI saat ini cukup mencekam. Jadi mari kita sama-sama dan terus bersyukur terhadap apa yang kita bisa nikmati sampai saat ini. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang masih belum ketahuan saat ini masih terbaring di rumah sakit, di ruang isolasi, bahkan sampai teman-teman saudara-saudaranya pun nggak bisa menjenguk. Bersyukur kita masih bisa di sini, masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa saling berdoa, kita bisa sholat. Nikmat itu nggak bisa
didapatkan oleh semua orang. Nah, terima kasih buat Ketua DKM Pak Haji Untung dan semua rekan-rekan jajarannya di DKM, terutama di tahun lalu, periode yang sebelumnya, aktivitasnya sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan kegiatan peribadatan, terutama dalam rangka mendekatkan salah satunya saya dan seluruh karyawan di Sunter Assembly Plant ini kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Biar semangat. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Untung Riyadi selaku Ketua DKM kita. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus DKM Nurul Salam periode yang baru ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti raker DKM. Mudah-mudahan kumpul kita ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dengan nilai-nilai Islam hingga akhir zaman. Januari sampai Desember itu totalnya 715 juta, atau secara average per bulan sekitar 60 juta. Kemudian untuk pengeluaran sendiri seperti apa? Pengeluaran juga dibagi 3 secara umum: kas masjid, yatim duafa, dan galang dana. Nah, untuk pengeluaran kas masjid itu 437 juta, yatim duafa 183 juta, kemudian galang dana 117 juta. Total pengeluaran tahun kemarin itu 737 juta, atau kalau secara rata-rata per bulan itu 61 juta. Ya, kita langsung saja ya.
Jadi kita di pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3 lokasi, ya, Masjid Nurussalam, kemudian Masjid Abu Bakar di PTC, dan Masjid Raudatul Jannah di Penting 1, ya. Nah, pelaksanaan ya tentunya di hari Jumat jam 11.40 sampai dengan jam 12.40. Kemudian anggaran disebutin nggak nih? Sebutin ya. Baik. Untuk anggaran ya kalau kita hitung tahun ini itu ada 48 kali, ya 48 kali, tapi minus corona nih, ya. 48 kali. Nah, kita untuk khotib per khotibnya 700.000. Kita ngambil rata 700.000 karena ada di mana, di PT Penting ya, Penting 1 itu 700, kemudian di PTC kadang 700. Kalau kita di sini maksimal itu 600, ya kan. Nah, nanti kita untuk budget kita samain aja 700.000 gitu. Ya, yang pertama Pak, pertama adalah kajian rutin. Latar belakangnya adalah keutamaan menuntut ilmu secara rutin ini sebenarnya di program sudah dilakukan oleh teman-teman yang pengurusan yang lama, ya, tujuannya adalah membangun dan memperbaiki akhlak secara pribadi atau karyawan. Dilakukan di Masjid Nurussalam setiap Jumat sore. Nah, ini data anggarannya 48 kali 700.000. Nah, di sini PSI-nya adalah Pak saya sendiri, Yulianto, dan Pak Taat. Dan di sini nanti ada yang sudah dilakukan adalah yang kemarin itu ada 4 kali tiap Jumat. Kemudian nanti Jumat 5 adalah ada salah satu kajian yaitu tentang penguatan tentang akidah. Ya, itu yang usulan kami. Kemudian yang kedua mengenai tablik akbar. Ya, ini adalah tujuannya untuk community kita, yaitu ADM supaya bersatu dan menyatukan rasa kebersamaan. Kemudian anggaran kita di setiap eventnya 50.000 per manpower, ya, atau 100 juta per event. Dan 1 tahun itu ada 3 kali, yaitu kemungkinan ya kalau mudah-mudahan ini sesuai dengan rencana di bulan Juli, Oktober maupun Februari jika kondisi sudah memungkinkan, ya, kondisif, ya, dalam artian sudah COVID-19 sudah aman. Kemudian PSI-nya di sini Pak Yanto Rahmat, ya. Kemudian studi Islamisasi ini dilakukan biasanya pada bulan-bulan Ramadan, yaitu di pertengahan, ya, di antara buka puasa pertama dan buka puasa kedua. Ya, tujuannya adalah memberikan pendalaman ilmu, terutama membentuk karakter daripada yang lebih utama adalah teman-teman yang masih baru masuk. Pembangunan VIP, nah basicnya adalah ketika ada ustadz-ustadz, apalagi kita ada tablik akbar yang rutin, ustadz-ustadz kondang, kayaknya sih kurang etis kita masukkan dalam ruang pengurus. Sepertinya lebih bagus di luar dibandingin masuk ke ruang pengurus. Nah, bagaimana kalau kita bikinin ruang VIP-nya? Ini juga salah satu program kita. Terus yang berikutnya adalah berkaitan sama speaker. Nah, speaker ini kita kalau reviewnya adalah ketika kita ada tablik akbar selalu ada tambahan speaker. Padahal jamaah ketika tablik akbar dengan sholat Jumat itu sama, mungkin lebih banyak sholat Jumat. Nah, harusnya juga sama, fasilitas itu juga disamakan juga untuk speaker juga, sehingga teman-teman di belakang bisa terlihat juga. Nah, terus yang berikutnya adalah kolam cuci kaki. Ketika mau masuk ruang wudhu kan banyak yang najis, dibersihkan dulu baru bisa tempat wudhu. Jadi jangan tidak tercampur antara yang najis maupun yang tidak setelah wudhu.